يتوفى الأنفس بل هي فتنة وأنيبوا آيات يستكبرون وقلوبهم جهنم الذين اتقوا ولا هم يحزنون
ألم يأتكم رسل منكم يتلون عليكم آيات ربكم وينذرونكم لقاء يومكم هذا قالوا بلى ولكن حقت كلمة العذاب على الكافرين قيل ادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة أبوابها وقال لهم خزنة anaknya Umi. Oh iya.
tes tes tes.
ya? Tunisia ini. Oh, Tunisia. Oh iya, ada anunya di dondoknya. Ya. Besar sekali. Tapi pendek Ji, kalau Pendek, itu Ji? kita ya. Oh iya. Kalau ini itu Banyak. Sama lebarnya.
pasang dulu di atas, direkam ini ya. Dibaca.
Tadi baru kami dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله ونبيه وحبيبه وصفيه بلغ الرسالة وعد الأمانة
ونصح للأمة وكشف الغمة وجاهد في سبيل الله حق جهاده وتركنا على محجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالكون. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد ما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون. فقد قال الله تعالى في كتاب الكريم وأصدق القائلين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين. فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. Hadirin jamaah Jumat yang semoga selalu diberkati dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang sampai siang hari ini masih memberikan kita umur yang panjang, kekuatan, kesehatan dan kesempatan sehingga kita masih sempat bersua di tempat yang penuh barakah ini, tidak lain dan tidak bukan guna menunaikan kewajiban kita bersama, yaitu salat Jumat secara berjamaah yang diawali dengan khutbah Jumat. Salam dan salawat semoga selalu tercurah pada baginda Rasulullah Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga para keluarganya, sahabatnya serta pengikutnya hingga akhir kelak kemudian. Semoga salam dan salawat yang kita kirimkan kepada beliau berkahnya tercurah kembali pada kita semua insyaallah. Hadirin jemaah Jumat rahimakumullah. Kita sekarang masih berada di bulan Sya'ban. Satu hari ke depan kita akan memasuki bulan Ramadan. Dan tentu saja bulan Ramadan itu adalah bulan yang istimewa. Karena itu kita juga harus mempersiapkan diri secara khusus untuk menyambut bulan Ramadan yang suci ini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah memberikan contoh teladan terbaik bagi kita sebagai umatnya. Bagaimana bentuk persiapan dalam menyambut bulan Ramadan yang penuh barakah ini. Di antaranya tentu saja dengan banyak memperbanyak amal di bulan Sya'ban. Istri Rasulullah Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari berkata, "Fama ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam istakmala siyama syahrin illa Ramadan. Wa ma ra'aitu aktsara siyamin minhu fi Sya'ban." Saya, kata Aisyah radhiyallahu anha, tidak pernah melihat Rasulullah untuk berpuasa sebulan penuh kecuali di bulan Ramadan. Dan saya tidak pernah melihat Rasulullah SAW lebih banyak puasa sunnahnya dibanding puasa sunnah di bulan Sya'ban. Ada dua hal yang disampaikan oleh Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha terkait dengan puasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, bahwa Nabi itu hanya utuh puasa satu bulan penuh hanya di Ramadan. Yang kedua, bahwa puasa sunnah yang lebih sering dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah puasa sunnah di bulan Sya'ban. Bahkan istri Rasulullah Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha
pernah menanyakan kepada beliau, kenapa Rasulullah banyak berpuasa di bulan Sya'ban? Maka Nabi memberikan dua jawaban terkait pertanyaan istri beliau. Yang pertama adalah Sya'ban itu adalah syahrun yakfulu anhu an-nasu baina Rajab wa Ramadan. Sya'ban itu adalah bulan yang sering dilupakan, sering dilalaikan, diabaikan oleh orang karena terletak di antara bulan Rajab dan Ramadan. Kalau bulan Rajab dulu diperhatikan oleh kaum muslimin karena termasuk bulan haram, bulan yang mulia. Jadi ada 4 bulan yang mulia di mana di bulan itu diharamkan untuk bunuh-bunuhan, tidak dibolehkan untuk berbuat maksiat. Kalaupun berbuat maksiat maka dosanya sangat besar, yaitu bulan Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, dan satu bulan Rajab. Diperhatikan oleh kaum muslimin dulu karena termasuk bulan haram. Terlebih-lebih lagi bulan Ramadan yang sebentar lagi kita akan memasukinya. Nah, bulan Sya'ban ini terjepit di antara bulan Rajab dan Ramadan. Maka Rasulullah SAW ingin agar bulan Sya'ban ini juga mendapatkan perhatian, sehingga beliau banyak berpuasa di bulan Sya'ban. Karena itulah ulama kitab mengatakan bahwa afdalul ibadati ibadatul ghaflah. Afdalul ibadatul ghaflah. Seutama-utama ibadah, sebaik-baik ibadah itulah ibadah ghaflah, ibadah lalai. Apa maksudnya? Maksudnya adalah pada waktu, pada tempat, pada kondisi di mana biasanya orang lalai dari beribadah. Kalau ada waktu, ada tempat, ada kondisi di mana biasanya banyak orang tidak menggunakannya untuk beribadah, lalu ada yang memanfaatkannya untuk beribadah, maka itu termasuk ibadah yang utama. Diberikan contoh di dalam hadis, Rasulullah SAW bersabda, siapa yang masuk ke pasar lalu berzikir mengucapkan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wal hamdu yuhyi wa yumiit, wa hayyun la yamut biyadil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir, diampuni dosanya 1 juta, diberikan kebaikan 1 juta, diangkat derajatnya dengan 1 juta derajat. Kenapa bisa seperti itu? Ya karena pasar itu biasanya adalah tempat yang membuat kita lalai dari beribadah. Pasar itu adalah tempat untuk mencari keuntungan dunia. Pasar itu adalah tempat untuk bertransaksi, berjual beli. Tapi kalau ada orang yang bisa memanfaatkan waktu itu untuk beribadah dalam bentuk zikir misalnya, di mana biasanya orang di tempat itu lalai dari beribadah, maka itu pahalanya besar. Sama di bulan Sya'ban banyak dilakukan oleh orang. Tapi kalau justru ada orang yang mampu, yang bisa memanfaatkannya untuk beribadah, maka hanya besar. Salatul lail, salat tahajud, itu dimuliakan orang yang melakukannya. Karena kenapa? Banyak orang yang lalaikan, susah dikerjakan, makanya pahalanya besar. Sehingga Rasulullah SAW itu banyak atau sering berpuasa di bulan Sya'ban yang sering dilalaikan, diabaikan, dilupakan oleh orang.
karena terletak di antara bulan Rajab dan Ramadan. Ini yang pertama. Yang kedua adalah bahwa bulan Sya'ban itu adalah turfa'u fihil a'malu ila rabbil alamin. Bulan di mana amal-amal itu diangkat oleh malaikat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi diangkatnya amal oleh malaikat kepada Allah ini ada yang sifatnya harian, ada yang sifatnya pekanan, ada juga yang sifatnya tahunan. Yang mana itu yang setiap hari diangkat amal di waktu subuh. Mana buktinya? Buka surah Isra ayat 78. Inna Qur'anal fajri kana mashhuda. Sesungguhnya waktu subuh itu disaksikan oleh para malaikat. Ulama kitab mengatakan bahwa waktu subuh di sini adalah salat subuh. Jadi salat subuh itu dihadiri oleh malaikat. Tapi tidak berarti bahwa salat duhur, asar, maghrib dan isya itu tidak dihadiri oleh malaikat. Pasti dihadiri oleh malaikat. Akan tetapi salat duhur dan asar itu hanya dihadiri oleh malaikat yang bertugas di siang hari. Maghrib dan isya itu hanya dihadiri oleh malaikat yang bertugas di malam hari. Di waktu subuh adalah pertemuan antara malaikat yang bertugas di siang dan di malam hari. Sebelum kedua kelompok malaikat ini berganti tugas, maka terlebih dahulu mereka menghadiri pelaksanaan salat subuh. Ini yang sifatnya harian. Ada juga yang sifatnya pekanan per minggu. Kapan itu? Setiap hari Kamis. Makanya Rasulullah SAW ketika ditanya oleh Aisyah istri beliau, kenapa anda berpuasa? Kenapa wahai Rasulullah kamu berpuasa di hari Senin dan di hari Kamis? Nabi menjawab bahwa hari Senin itu adalah hari di mana aku dilahirkan. Jadi boleh memperingati hari kelahiran, tapi catatan dengan sesuatu yang baik, yang positif. Kenapa Rasulullah juga memperingati hari lahirnya? Yang kedua, hari Kamis adalah yaumun turfa'u fil a'malu ila rabbil alamin wa nuhibbu an yurfa 'amali wa ana shaimun. Hari Kamis itu adalah hari di mana amal-amal itu diangkat oleh malaikat kepada Allah, dan saya suka dan saya senang pada saat amal-amal saya itu diangkat, saya dalam keadaan berpuasa. Ini yang sifatnya pekanan per minggu. Ada juga yang sifatnya tahunan, sekali setahun. Kapan itu? 15 Sya'ban. Di malam 15 Sya'ban, nisfu Sya'ban, di situ diangkat amal. Makanya orang-orang Islam menghidupkan malam nisfu Sya'ban dengan berbagai ibadah, dengan tujuan mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Apakah dengan bentuk zikir berjamaah atau dengan tadarus Al-Quran, membaca di antara salat maghrib dan isya surah Yasin 3 kali, sebagian tradisi yang dilakukan di sebagian tempat di Indonesia, dan sebagainya dan sebagainya. Jadi ada 5 malam yang ketika orang berdoa maka doanya itu mustajabah, tidak ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. 5 malam istimewa. Yang mana itu? Yang pertama adalah di malam pertama bulan Rajab. Yang kedua adalah setiap malam Jumat. Yang ketiga adalah nisfu Sya'ban. Yang keempat adalah di malam Idul Fitri, dan yang kelima adalah di malam Idul Adha. Dan Allah Subhanahu wa taala juga memilih malam nisfu Sya'ban untuk menurunkan ayat Al-Ahzab, di mana di situ Allah Subhanahu wa taala
bersalawat kepada Rasulullah, begitu juga para malaikat, dan perintah itu juga diperintahkan kepada seluruh kaum muslimin. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan malaikatnya bersalawat kepada Nabi. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, bersalawatlah, bertaslimlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena itu Nabi sangat menggarisbawahi, sangat mengharapkan umatnya agar banyak bersalawat kepada beliau, sehingga ketika beliau naik ke mimbar, setiap melangkah di anak tangga mimbar beliau mengatakan amin. Tangga yang kedua kembali beliau mengucapkan amin. Lalu tangga yang ketiga kembali beliau mengucapkan amin. Ketika turun dari mimbar beliau ditanya oleh para sahabat, ya Rasulullah, kami mendengar ketika engkau naik ke mimbar mengucapkan amin 3 kali. Beri penjelasan kepada kami. Maka Nabi menjawab bahwa saya mengaminkan doanya malaikat Jibril. Kalau malaikat berdoa lantas Rasul mengaminkan, tidak ada lagi penghalang untuk dijawab doanya. Saya mengaminkan doanya malaikat Jibril yang pertama, yang dia memohon, ya Allah, berikan kemudaratan, berikan keburukan kepada orang yang mendapati bulan Ramadan, tapi setelah itu, setelah keluar dari Ramadan, dosa-dosanya tidak diampuni. Yang kedua adalah saya mengaminkan doanya malaikat Jibril yang berdoa, ya Allah, timpakan kemelaratan kepada anak yang mendapati kedua orang tuanya atau salah satunya sudah berusia tua, tapi dia tidak berbakti kepada keduanya atau salah satunya. Nabi menjawab amin. Dan yang terakhir adalah, ya Allah, timpakan keburukan kepada orang yang mendengar nama Rasulullah disebut tapi dia tidak bersalawat kepadanya. Amin. Makanya Nabi menegaskan bahwa orang yang kikir itu adalah orang yang sebut namaku tapi dia tidak bersalawat kepadaku. Al-bakhilu man dzukirtu 'indahu wa lam yusalli 'alayya. Orang yang kikir itu adalah orang yang disebut namaku tetapi tidak bersalawat kepadaku. Makanya malam nisfu Sya'ban juga merupakan malamnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Malam nisfu Sya'ban juga merupakan malamnya malam Id bagi para malaikat. Jemaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itulah jauh-jauh sebelum memasuki Ramadan kita sudah berdoa di bulan Rajab. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berkati kami di bulan Rajab, begitu juga di bulan Sya'ban, dan panjangkan umur kami agar bisa mendapatkan bulan Ramadan. Artinya apa? Artinya apa? Bahwa seumpama tanaman, maka puasa itu sudah ditanam di bulan Rajab. Kemudian di bulan Sya'ban itu disirami, dan Ramadan itu dipetik hasilnya. Kita sudah jauh berlatih di bulan Rajab, bukan di Ramadan. Di bulan Ramadan kita tinggal teruskan kebiasaan-kebiasaan baik itu di bulan Rajab dan Sya'ban.
Bahkan kita tingkatkan